Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sodri dari kelas 11 TKJ 2. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara konfigurasi layer 7, protokol, dan cara ngeblok konten. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan alat-alat dan bahan-bahannya untuk melakukan kegiatan tersebut. Pertama-tama, kita menggunakan mikrotiknya versi RB952UI, lalu habis itu adapter untuk mengisi daya mikrotiknya, setelah itu kabel LAN dan laptop. Setelah itu saya akan mengajarkan bagaimana cara memasangnya. Pertama-tama colokkan adapternya ke sumber daya. Baru dicolokkan ke mikrotiknya sampai dia hidup. Setelah itu colokkan kabel internetnya ke Ether 1. Dan yang kedua, menyolokkan kabel LAN-nya di adapter 2 dan colokkan ke laptop. Hanya ini saja, mari kita lanjut ke dalam video. Oke, baik, kita ke video, melanjutkan bagaimana cara melakukan layer 7 dan cara memblok konten. Pertama-tama kita masuk ke dalam inbox kita. Di sini kita pergi ke sistem identity, baru masukkan nama teman-temanku sekalian. Baru tekan apply dan oke kan. Pergi ke sistem lagi, ke user, baru full, baru password, masukkan passwordnya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Baru pencet apply dan oke kan. Oke. Baru pertama-tama kita ke interface. Di interface ini kita ganti enter satunya jadi internet, karena di sini sumber internet kita. Baru enter 2 kita ubah jadi LAN, karena di sini sebagai alat penghubung mikrotik dengan laptop kita. Baru habis ini kita pergi ke DHCP client, kita masukkan enter 1. Oke. Baru habis ini pergi ke DNS. DNS ini kita masukkan 1.8.8. Baru habis itu 8.84. Oke, kita apply-kan, baru kita oke-kan. Baru setelah ini kita pergi ke address. Di address ini kita masukkan address kita untuk LAN kita. Baru pilih Ether 2, baru apply dan oke-kan. Setelah ini pergi ke DHCP server, di DHCP start, baru pilih Ether 2, next terus. Setelah ini pergi ke firewall. Nah, di firewall ini kita pilih yang NAT. Di NAT kita pencet tanda plus, general, baru ini, baru out ini kita pilih jadi Ether 1, baru actionnya kita pilih Mazguret, baru kita apply kan, dan kita oke kan. Oke, baik. Tadi ada sedikit kesalahan dan sudah berhasil diperbaiki. Selanjutnya untuk mengatasi internet apa ada atau enggak, kita ketik pin 8.8.8 di sini. Oke, sudah. Pergi ke CMD. Dan di CMD ini kita ketik IP config. Oke, baru ketik ping 8.8.8. Oke,
sudah TTLS, berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita hidupkan WLAN-nya dengan pergi ke WLAN 1, kita centang, baru pergi ke address, masukin IP-nya 192.168, baru ganti jadi WLAN 1, kita apply-kan dan kita oke-kan. Baru setelah itu kita pergi ke DHCP server, baru pilih setup, baru pilih WLAN 1. Nah, kita next kan terus sampai berhasil. Baru setelah itu pergi ke wireless. Nah, di sini kita klik, baru kita pilih wireless, kita operate-kan. Baru ganti, kalau di sini saya pakai 2422, baru namanya kita ganti jadi Kodri.net. Nah, baru setelah itu ini jangan lupa diganti jadi BGN, baru apply, baru kita oke-kan. Oke. Baru setelah ini kita baru setelah ini kita buka HP kita agar untuk terima internetnya. Ini namanya ya. Ya kan, Ini punya Yudi. Ini. Enggak tahu. Nah, di sini sudah tertulis terhubung, berarti untuk melakukan WLAN-nya sudah berhasil. Baru kita kembali lagi ke Winbox-nya. Baru setelah itu kita pilih quench untuk bisa melimitkannya. Kita pilih quench, kita bikin di sini limit. Oke. Baru targetnya WLAN 1. Oke, baru kecepatannya kita kurangin, kita apply-kan dan kita oke-kan. Baru setelah itu kita pergi ke hotspot. Nah, di hotspot ini kita pergi ke server, baru kita pilih hotspot setup. Nah, di sini kita pilih WLAN 1, kita next kan. Nah, di sini kita bikin Kodri titik. Oke. Setelah itu kita next kan, next, dan selesai. Baru kita pergi ke user. Nah, di user ini kita masukin passwordnya, username name-nya kita bikin AA, passwordnya pun juga AA, kita apply. Baru setelah itu bikin satu lagi yaitu BB, baru passwordnya juga BB, baru kita apply-kan dan kita oke. Maka jika kita untuk menghubungkan kembali ke internetnya lagi, maka dia akan muncul seperti ini ke mikrotik lagi. Cara agar dia dapat terhubung kembali, kita masukkan password dan username-nya. Tadi saya bikin AA, kita masukin AA dan passwordnya AA. Jika sudah terhubung, maka dia akan tertulis you are login dan saya dapat menggunakan internetnya kembali. Setelah ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan layer 7 dan block content. Pertama, pergi ke layer 7 protokol. Klik tanda plus. Kita bikin di sini linux.org. Di sini kita bikin tanda ini, baru titik, bintang, baru kurung, buka kurung, Linux
.org, baru tutup kurung, baru bintang lagi, baru dolar. Setelah ini kita klik komen, baru kita bikin blog Linux. Di sini kita oke dan apply. Nah, baru kita ke filter rule. Di sini kita bikin tambah, baru general, baru kita pilih protokol, baru DST, portnya kita bikin 443. Nah, baru kemudian kita pergi ke action. Di sini kita ubah jadi drop, baru kita pergi ke advance, kita layer 7 protokolnya kita bikin jadi Linux ORG, baru kita apply kan. Baru kita oke. Oh, di sini saya lupa bikin namanya, kita bikin di sini blog di. Oke. Setelah berhasil, teman-teman coba pergi ke Chrome atau aplikasi pencarian lainnya, baru kita ketik di sini Linux ORG. Maka dia tidak akan masuk, dia akan loading terus-terusan sampai kapanpun. Baru kita pergi ke static. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka kita baru saja memblok Linux ORG tersebut. Kita pencet OK. Nah, baru saya mengajarkan bagaimana cara blok konten. Caranya hampir sama, tapi kita tidak perlu ke layer 7. Kita langsung saja pergi ke tanda plus, baru kita pergi ke general, baru kita pilih protokol, ininya sama juga, kita masukin 443. Nah, setelah ini kita pergi ke advance. Nah, kalau di protokol 7 kita bikin di sini isinya, kalau yang blok konten kita tidak perlu. Kita bikin di sini, saya contohnya polybatam .ac.id. Jangan lupa untuk dicentang. Ini sangat penting. Jika tidak, maka tidak akan berhasil. Baru pilih action. Nah, di action ini kita pilih drop. Baru kita apply kan. Dan jangan lupa bikin namanya blog polybatam. Dan kita oke kan. Oke sekali. Baru kita pergi ke polybatam dan kita klik untuk masuk. Setelah ini kita cek ke polybatam apakah sudah ke blok atau tidak. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita baru saja memblokir konten di polybatam tersebut. Jadi kita tidak akan bisa masuk sampai ini dimatikan. Oke. Mungkin hanya ini dari penjelasan saya tentang layer konten 7, ban, blok konten, dan semua yang saya telah jelaskan di video ini. Jika ada dalam saya pengucapan ada kesalahan kata, mohon dikritik dan diberikan saran. Karena saya juga manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan sampai jumpa.